Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat Bank Indonesia Jember serta seluruh pegawai dan anggota Genbi Jember yang kami sayangi. Yang terhormat Bapak Hestu Wibowo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember. Yang terhormat Bapak Arif Wicaksana Akbar selaku pembina Genbi Jember. Yang terhormat Bapak Adrian Denar selaku pembina Genbi Jember. Yang terhormat Amalia Masruro selaku Ketua Umum Genbi Jember. Yang terhormat Bapak Muhammad Yanuarto Bramuda, Sarjana Sosial Master of Business Administration, Masjidar Management, selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Yang terhormat Bapak Riza Firmansyah, Sarjana Sains Magister Sains selaku Koordinator Tenaga Ahli Kementerian Pariwisata Republik Indonesia serta dosen Fakultas Pariwisata di Universitas Pancasila Jakarta. Dan tak lupa para anggota Genbi Jember dan juga teman-teman peserta umum yang kami banggakan. Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT, karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk mengikuti webinar ini dengan tema Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi. Guna untuk menimba ilmu bersama dalam forum online ini, semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan dibawakan webinar kali ini. Yang pertama, yakni pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pembacaan CV narasumber 1, dilanjut dengan pemaparan materi dan kesimpulan. Selanjutnya, pembacaan CV narasumber 2. Keenam, pemaparan materi dan kesimpulan. Selanjutnya, sesi tanya-jawab, closing statement, dan juga dilanjut dengan penutup. Baik teman-teman, untuk kelancaran kegiatan webinar ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan bacaan basmalah secara bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, sebelum kita memulai acara webinar kali ini, perkenalkan nama saya Fitria, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara kita selama kurang lebih 2 jam ke depan. Jadi jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk lihat saya. Selanjutnya saya akan membacakan tatib terlebih dahulu. Mohon untuk teman-teman menyimak dan memperhatikan ya. Untuk yang bertugas, monggo dipersilahkan tatibnya. Mumpung masih ada waktu. Sudah. Yang ketiga, peserta diwajibkan untuk mengaktifkan fitur kamera dengan virtual background saat acara berlangsung. Virtual background bisa diunduh di grup WhatsApp yang sudah tersedia ya teman-teman. Dan juga peserta jika tidak berhalangan dimohon untuk menghidupkan kamera atau open cam. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon dan share screen saat pemateri menyampaikan materinya. Yang selanjutnya, peserta diwajibkan mengikuti webinar Bidarwis hingga selesai. Ketujuh, peserta diharapkan screenshot ketika sedang mengikuti webinar sebagai bukti menghadiri webinar. Jangan lupa teman-teman ya. Jadi kalian untuk mengisi presensi konfirmasi kehadiran, jadi jangan lupa di screenshot ini buat bukti ya teman-teman. Dan yang ke-8, peserta dapat mengajukan pertanyaan setelah pemateri selesai menyampaikan materinya. Pada hari H akan disampaikan aturan untuk sesi tanya jawab. Nah, nanti aku akan membacakan aturan gimana sih tata caranya untuk tanya jawab gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu bagi peserta yang ingin bertanya diharapkan raise hand terlebih dahulu, kemudian open mic setelah dipersilahkan oleh moderator. Nah, seperti itu teman-teman tata tertib dari Bidarwisnya. Oke. Selanjutnya aku akan nyapa dulu nih teman-teman. Nggak afdol kalau aku nggak nyapa teman-teman satu-satu nih ya. Jadi halo, bagaimana kabarnya teman-teman? Ada Mas Yusril, Ahmad Fatoni, terima kasih. Mbak Saskia, terima kasih. Ini masih sebagian, ini kemana yang lainnya ini? Apa hanya ditaruh doang atau gimana? Ini masih sebagian. Ya, wah ini ada sampai 6 slide loh teman-teman.
Dari 6 slide cuma beberapa nih yang ngasih aku tombol love nih. Wah, ini kemana teman-temannya? Coba. Boleh tombol yang lain. Terima kasih love kalian ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah itu, selamat datang Kak Sofiatul. Selanjutnya kita berlari ke sesi dokumentasi. Ya, bagi teman-teman yang masih belum siap-siap atau yang cewek masih belum pakai kerudung, silakan dipakai dulu ya teman-teman. Oke, nanti ada bagian yang memotret ya teman-teman. Jadi aku bantu hitung ini ya. Oke, untuk slide pertama, pose dulu teman-teman. 1, 2, 3. Sudah. Untuk slide yang kedua, ayo. 1, 2, 3. Ya, pose untuk slide yang ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide keempat, ayo nih yang belum on cam silahkan. 1, 2, 3. Oke, slide kelima. 1, 2, 3. Oke, tetap tersenyum teman-teman. Kalian nggak tahu di mana letak posisi kalian ya, jadi jangan lupa tersenyum. Oke, yang slide terakhir nih. 1, 2, 3. Oke, mantap sekali. Terima kasih banyak teman-teman. Sudah capek ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sambutan. Nah, sambutan yang pertama ini akan dipersilakan kepada Ketua Umum Genbi Jember, yaitu Amalia Masruro, untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat, monggo kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Fitri untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memperkenankan kita untuk bertemu dengan kemauan dan kesempatan, waktu dan kesehatan, serta mimpi dan harapan. Yang terhormat, Bapak Ardian Denar dan Bapak Muhammad Arif Wicaksono Akbar, selaku pembina Genbi Jember. Yang terhormat, kedua pemateri yang sangat luar biasa, Bapak Yanuarto dan Bapak Riza Firmansyah. Terima kasih sudah berkenan untuk sharing dengan kami. Dan yang terhormat, seluruh peserta webinar Genbi Sadar Wisata pada pagi hari ini. Webinar Genbi Sadar Wisata merupakan salah satu kegiatan inisiasi dari Genbi Jember guna meningkatkan literasi terkait ekonomi pada sektor pariwisata yang mengangkat tema strategi pengembangan potensi wisata dalam pertumbuhan ekonomi nasional di masa pandemi. Adapun tujuan dari adanya webinar yaitu yang pertama, untuk memberikan edukasi kepada anggota Genbi Jember maupun masyarakat luas terkait nilai konversi dan berwisata dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, yaitu dengan maksud dan tujuan mengembangkan potensi wisata dan strategi pengembangan potensi wisata melalui webinar agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Jadi tujuan lainnya agar potensi-potensi di wilayah Setak Kuda ini khususnya potensi-potensi wisatanya bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dan adapun tujuan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan wawasan tentang wisata dan sebagai upaya dalam pengembangan potensi wisata guna mengetahui terkait pertumbuhan ekonomi nasional pada sektor pariwisata. Semoga harapan-harapan dari adanya webinar pada pagi hari ini bisa tercapai, apa yang menjadi output dan tujuan dari adanya webinar bisa tercapai. Jadi harapannya nantinya teman-teman baik dari teman-teman Genbi Jember maupun teman-teman eksternal Genbi bisa mengulik lebih dalam lagi, bisa belajar lebih dalam lagi bagaimana potensi pariwisata pada sektor perekonomian.
Jadi semoga kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan mungkin cukup sekian dari saya. Tetap jaga fisik dan jaga mental dan selalu semangat. Semangat pagi, 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 pagi. Generasi baru Indonesia. Jaya berinovasi berprestasi. Saya, Amalia Masnuroh, selaku Ketua Umum Genbi Jember, mengucapkan selamat menimba ilmu pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Ibu Amalia. Selamat pagi, teman-teman. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kita, bahwasanya semoga harapan kedepannya ini Bidarwis, lebih tepatnya ya, Genbisa Darwisata, bisa memunculkan aspirasi teman-teman. Sebenarnya kita mau tujuannya untuk branding wisata karena terhalang dengan pandemi dan ada pemberlakuan PPKM sehingga kegiatan masyarakat itu sudah dibatasi, jadi kita beralih ke webinar. Tentunya tidak akan mengurangi tujuan kita, yaitu untuk bisa mengetahui potensi-potensi pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi begitu teman-teman. Baik, sudah nggak sabar kan? Baik teman-teman, untuk acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang pertama, yakni Bapak Yanuarto. Bapak Yanuarto Bramuda. Ya, nih sebelum kita memulainya, izinkan saya untuk membacakan CV terlebih dahulu. Mulai yang bertugas silahkan di-publish CV-nya. Riwayat penghargaan dan inovasinya, ini keren banget ini teman-teman. Dimulai dari tahun 2016, terkecil dulu. Beliau sudah mendapat penghargaan juara 1 UNWTO Award for Innovation in Public Policy and Governance kategori Reinventing the Government in Tourism in Madrid, Spanyol, teman-teman. Wah, keren banget ini teman-teman ya. Dengan proposal Inovasi Banyuwangi Festival menjadi presentator mewakili Banyuwangi dan Indonesia dalam ajang UNWTO Award Badan Organisasi Pariwisata PBB. Banyuwangi berhasil lolos menjadi pemenang mengalahkan Brasil, Puerto Rico, Venezuela, dan Kenya. Keren banget ini pemateri kita ya. Udah banyak banget itu di tahun 2018 menjadi juara 3 di ICMA Indonesia Content Marketing Award dalam kategori The Best Content Marketing Implementation in Governance kategori Banyuwangi Tourism Pemkab Banyuwangi di Jakarta. Sumpah sih ini keren banget. Dengan deskripsi singkatnya Branding Banyuwangi Tourism dengan Pemkab Banyuwangi meraih juara 3 kategori pemerintahan dalam ajang ICMA tahun 2018. Oke. Banyak banget ini nggak bisa disampaikan satu-satu. Baik, langsung ke aktivitas non kedinasannya beliau. Bawa sendiri, Mbak. Oke, ini ada di tahun 2018 sampai sekarang ya. Bawa sendiri, bisa digulir. Itu bisa dilihat teman-teman, banyak banget penghargaannya sampai 11. Dan ini tahun 2018, konsultan pariwisata di Tangerang, Mamuju, dan Halmahera dengan beberapa kota tersebut melakukan MU kerjasama dengan Kabupaten Banyuwangi, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi dalam pengembangan sektor pariwisata. Nah, sudah keren banget ini. Setelah itu, dimohon bagi teman-teman untuk benar-benar memahami pemaparan materi terkait ya. Artinya SKPD dirancang untuk seluruh SKPD menjadi Satgas Covid, seluruh SKPD menjadi Kepala Dinas Kesehatan. Artinya semua bahu-membahu bagaimana menata kembali konsep kehidupan sehat ya yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang ada. Maka kita bersatu yang tadinya adalah dinas pariwisata sekarang seluruh dinas adalah dinas kesehatan. Dari itulah maka pemerintah daerah menetapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Saya ingin ceritakan dulu yang pertama adalah strategi jangka pendek untuk mengatasi COVID, pemulihan ekonomi. Yang pertama adalah Ibu Bupati langsung menggerakkan sektor ekonomi. Yaitu bagaimana membuat program warung naik kelas. Warung-warung yang di desa yang tidak laku, orang mau belanja karena budaya baru adalah budaya yang harus bersih, yang harus hikmat, higienis, maka dibantulah dengan warung kelas. Setiap warung yang kita lihat tidak layak, maka dibuat layak. Sehingga pembeli mau ke sana ya dengan higienis, proses dan nyuci motorku enggak?
Aku bawa ini berarti. Oke, itu program yang pertama. Yang kedua, next. Yang kedua, kita mensosialisasikan dan membuat gerakan hari belanja di pasar rakyat dan pasar web 5.5 dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Kita membuat gerakan-gerakan. Nah, yang paling mungkin adalah bagaimana ASN didorong untuk belanja di pasar-pasar rakyat. Jadi kita tiap hari ada temanya, tiap bulan ada temanya. Nah, kayak bulan ini sampai bulan depan kita belanja sembako. Belanjanya nggak boleh di toko-toko mall, ya, nggak boleh di Roxy, nggak boleh di Ramayana, tapi harus di pasar-pasar rakyat, di toko-toko kelontong, agar uang hasil ASN ini belanja itu bisa berputar di masyarakat. Maka dampaknya hampir kita pastikan tiap bulan minimal 0,5 miliar uang itu berputar di toko-toko kelontong, dan dengan demikian ekonomi akan bergerak. Nah, hasil dari pembelian itu, sembako itu kita berikan pada masyarakat yang terdampak. Contoh pada pelaku pariwisata, pada pelaku seni, pada tukang beca, pada tukang sound, pada guiding, pada driver. Hampir kita bisa mengumpulkan sembako itu kurang lebih 10.000. Sehingga setiap bulan kita bisa memberikan bantuan kepada 10.000 masyarakat kita yang terdampak karena faktor ekonomi. Ini Bapak Ibu, teman-teman lihat bahwa kita semua belanja dengan riang gembira karena saat ini mungkin ASN yang tidak terlalu terdampak, hanya mereka dipaksa untuk tanda kutip ikhlas untuk membelanjakan uangnya demi kepentingan saudara-saudara kita yang terdampak. Nah, ini jangka pendek. Nah, ini hari belanja. Nah, kita juga membuat program ongkir gratis. Bagaimana pemerintah daerah membayar seluruh ongkos kirim yang jika masyarakat di luar Banyuwangi membeli produk-produk UMKM di Banyuwangi. Inilah cara kita bagaimana menahan gempuran dari Bukalapak, menahan gempuran dari Tokopedia dan lain-lain yang sifatnya cukup kuat, tapi pemerintah daerah ingin melindungi UMKM lokal. Bagaimana caranya? Kita promosi bagaimana kalau belanja di UMKM lokal, maka ongkirnya dibayar oleh pemerintah daerah. Nah, dengan demikian, maka orang belanja ke pemerintah daerah, dan dengan belanja di pemerintah daerah, maka berputar UMKM lokal ini sehingga dia tetap bisa eksis kapan. Inilah cara-cara kita, dan ini kerjasama dengan kantor pos. Next. Nah, kita juga membuat yang namanya lapak berbagi. Ini adalah gerakan sedekah bagi siapa saja yang bisa memberi dan siapa saja yang bisa menerima. Jadi bagi teman-teman yang kurang, setiap pagi tukang beca, tukang ojek, driver wisata, misalnya tokolin, setiap pagi kami siapkan setiap hari. Ku percaya kesedihan ini akan berakhir. Cobaan pasti berlalu atas izinnya. Cinta yang kan menguatkan jiwa-jiwa yang telah rapuh. Doa-doa baik yang kita panjatkan. Kita harus percaya rencana indahnya untuk kita semua. Pastikan ada pelangi sehabis hujan mewarnai hidup kita. Ya, itu kira gambaran video yang kita buat dari teman-teman bagaimana masyarakat yang mampu itu bisa menaruh nasi atau apapun yang bisa kita bagikan pada warga-warga yang setiap pagi mencari rezeki dan dia tidak bisa sarapan pagi. Setiap pagi mulai Senin sampai Jumat itu ASN bahu-membahu kami di kantor menerima dan juga membagikan sedekah-sedekah ini untuk diberikan pada kawan-kawan. Inilah cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan di tengah pandemi. Saling menguatkan, saling berbagi, saling ikhlas untuk membantu sesama bagi mereka yang mampu dan menerima bagi mereka yang kekurangan. Oke, next. Nah, selanjutnya kami juga menggelar kegiatan-kegiatan virtual, seni-seni virtual,
ini kita gelar karena sekarang di masa PPKM bisa dikeluarkan oleh aparat, maka kita membuat gerakan-gerakan yang virtual agar pemerintah daerah bisa mengintervensi, dan ini mereka sudah bayar, sehingga dengan demikian seniman-seniman mesti secara fisik bisa ditanggap, ya tanda kutip ditanggap itu, tapi pemerintah daerah mengintervensi, mereka kita lakukan live streaming virtual, tapi mereka tetap kita bayar. Nah dengan demikian lumayan lah ini bisa bisa menyambung hidup mereka di tengah pandemi, karena teman-teman seniman ini bisa berkarya dengan uang dari pemerintah daerah. Oke, next. Ya, selanjutnya kami juga membuat bekerjasama dengan DIJN. DIJN-nya adalah anak-anak muda kayak Genji ini lah ya, anak-anak muda kumpulan 17 sektor kreatif yang kita gandeng, kita bentuk untuk membantu pemerintah daerah, untuk membantu kita dalam mengembangkan sektor daerah. Yang kita gunakan bagaimana videografer, fotografer, ya, terus acara mereka membuat festival yang DIJN yang pertama mendorong UMKM naik kelas. Mereka membantu UMKM bagaimana UMKM yang tadinya cukup kegiatan atau produknya banyak satu, tapi dengan bantuan DIJN mereka bisa memverifikasi produk mulai dari tahu misalnya, tahu yang tadinya kita tahu tapi dari bolu dan sebagainya. Nah ini tofu bolu ini dibuat oleh teman-teman Pak, bagaimana prosesnya diajarin, lalu packagingnya dibuatin oleh tim kreatif, lalu dipasarkan oleh kawan-kawan. Inilah cara-cara kita pemerintah daerah dengan tidak ada uang, tapi dengan kepedulian anak-anak muda Banyuwangi dan fasilitas kita beri foto dan sebagainya, sehingga dengan demikian fasilitas ini bisa kita beri dapat digunakan oleh anak-anak muda untuk membantu sesama UMKM yang sulit bertahan di tengah pandemi. Ini produk-produk yang bisa bicara. Ya kami juga membuat program PPKM namanya, promosi produk kuliner dan merchandise, mulai fotonya, desainnya, promonya, semua gratis. Ini dilakukan oleh teman-teman di SPAR dan para relawan yang tergabung di anak muda dalam rangka membantu memasarkan marketing daripada UMKM dan merchandise yang ada di Banyuwangi. Nah ini contoh-contohnya produk-produknya yang sudah kita promosikan hampir tiap hari. Jadi kantor kami ini hampir tiap hari datang oleh UMKM untuk membuatkan packaging, di foto, lalu kita promosikan. Dan lumayan hasil promosi ini bisa menambah omset penjualan daripada UMKM. Next. Ya, Bupati juga memberikan bantuan ke warung-warung. Ya, setiap warung yang terdampak karena pembatasan PPKM, kita berikan bantuan 300.000, meskipun nilainya kecil, tapi dengan jumlah warung hampir 7.000 yang sekarang sudah kita distribusikan, ini minimal menambah, memberi stimulan, menguatkan mereka untuk terus berjalan, untuk terus jualan, meskipun mungkin omsetnya mereka turun. Ini pernyataannya kami kita serahkan di 25 September, Pak Bupati kepada para PKL. Next. Nah ini yang jangka pendek ya. Di samping itu kita juga memberikan bantuan sosial ya. Ada beras ASN tadi kepada para produk-produk sarung bantal, terus toilet jongkok, duduk ya, duduk, dan lagi jongkok kita rupa tower, ini juga kita support. Nah kita juga menyiapkan branding wisata desa. Bagaimana sebetulnya ke depan tren berwisata desa menjadi keinginan atau kebutuhan dari masyarakat wisatawan. Maka ini akan kita jual supaya nanti masyarakat ada perputaran uang ke desa, dan dengan demikian maka desa bisa berkembang. Orang tidak lagi kita promosikan hanya tidur di hotel, tapi dia akan tidur di homestay dengan experience yang luar biasa yang didapat pada saat tidur di homestay. Nah ini contohnya paket-paket desa yang kita kembangkan sehingga desa-desa bisa berkembang. Pertanian kita kembangkan, perkebunan kopi kita kembangkan, terus pembatik kita kembangkan, ya menjadi satu paket wisata yang dijual untuk kita siapkan di jangka panjang. Ya ini paket-paket digital yang sekarang butuh cukup dengan grup, dengan keluarga, itu bisa kita jalankan. Ini sudah jalan di Banyuwangi, dan untuk ini coba tema-tema kayak begini bisa kita siapkan di tingkat kita. Oke, next. Nah, paket-paket spesial atau meet up, ya kami juga membuat hutan-hutan bagaimana sekarang masyarakat yang kaya-kaya
sudah nggak mau lagi tidur di hotel, tetapi mereka tidur di camper-camper, terus caranya di hutan, dan mereka bisa makan dengan binatang karena di Banyuwangi lengkap. Ya, ada hutan, ada binatang yang bisa kita live langsung, ya, tidak di kebun binatang. Nah, ini saya kira cukup menarik kalau makan, tidak beli rusa, ada pantai. Ini saya kira menarik sekali. Ya, ini contoh. Ya, ini sampai Bukuan juga datang ke Banyuwangi, Bukuan Marani, Ketua MPR, itu datang hanya untuk menikmati kajian breakfast, afternoon, yang ada di Banyuwangi. Di weekend kita juga membuat breakfast antigen. Saya kira hal yang menarik, yang natural, yang tidak mungkin grup lagi, tapi private tour keluarga untuk menjamin prokesnya tetap jalan. Ya, ini saya kira tadi yang saya ceritakan. Kita nyiapkan juga camper-camper. Kita menyiapkan camper-camper ya, sehingga ini cukup dengan keluarga, cukup nyaman dan cukup aman dengan prokes. Ya, kita juga menyiapkan aplikasi-aplikasi yang didorong, yang dibangun oleh anak-anak IT Banyuwangi, anak-anak kita sendiri, tidak pakai konsultan. Aplikasi ini namanya Jamuwangi. Jika kita ingin datang melihat museum, situs, cukup nanti menjual paket-paket tadi di dalam Banyuwangi Tourism. Ya, apa yang kami sampaikan tadi semua kita klik di Banyuwangi Tourism, kita bisa booking tiket, masuknya kapan, terus informasi tentang restoran yang sudah bersertifikasi semua informasi kita masukkan di dalam Banyuwangi Tourism one-stop service, aplikasi untuk memudahkan para wisatawan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan teman-teman sekalian, ya. Mau PPKM dengan keyakinan bersama dan strategi-strategi baru dalam rangka pemulihan sektor ekonomi itu di pariwisata, maka kita percaya bahwa setelah pandemi, setelah PPKM ini, sektor pariwisata akan bangkit dan pulih dengan gotong royong semua pihak. Saya kira itu Mas Rumo. Kurang lebih mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali. Ini Banyuwangi keren banget ya Bapak. Saya spontan langsung wow. Segitu bagusnya Banyuwangi dengan branding wisatanya yang mantap, keren, dan juga dapat disimpulkan tadi Banyuwangi sudah menyiapkan jangka pendek, program jangka pendek sama program jangka panjang. Yang paling menarik ini itu Pak, hari belanja pasar rakyat dan di merchandise itu ya Pak ya, yang nggak salah kayak gitu. Dan itu tidak boleh belanja di mall, melainkan harus belanja di kelontong. Itu sangat luar biasa, dan semoga Banyuwangi menjadi role model bagi kabupaten lainnya, bukan hanya di kabupaten deh, bagi seluruh Indonesia. Ini sangat keren banget Bapak, ini menaikkan pendapatan ekonomi masyarakat ya Bapak ya, keren banget ini. Saya lihat Banyuwangi langsung kepingin jalan-jalan ke Banyuwangi aja ini. Dan tak juga ini ada di chat banyak banget teman-teman Banyuwangi Sunrise of Java. Wah keren banget, pingin ke Banyuwangi gitu Pak. Ini langsung teman-teman banyak yang pingin ke Banyuwangi Pak. Jadi PPKM kelar kayaknya Banyuwangi diserbu ini ya Pak. Gimana Pak? Luar biasa sekali ya ini Bapak ya. Iya Mbak, itulah langkah-langkah lakukan ya. Saya kira ke depan kita akan terus berinovasi, ada cara-cara baru, kita lihat strateginya. Jika PPKM nanti diperpanjang, tentu akan ada cara lagi yang bisa secara jangka pendek bisa pemulihan ekonominya tetap ada survive, tetapi jangka panjang juga harus kita siapkan. Keren banget, nggak ada satu jalan lainnya ditembus sama Banyuwangi. Keren banget ini. Aku kasih apresiasi reaction klipnya nih, tepuk tangan nih. Bagi teman-teman juga nih boleh juga. Wah ini semua keren banget sih Banyuwangi Pak. Jadi pengen jalan-jalan ke Banyuwangi, ke wisata Ijen gitu ya Pak ya. Inovasinya luar biasa. Semoga menjadi role model bagi nomor 1 di Indonesia seperti itu Bapak. Wah keren banget, sudah nggak bisa berkata-kata apa lagi. Nanti teman-teman pasti bakal banyak tanya pertanyaannya ini di akhir acara. Dan untuk selanjutnya mohon maaf ini ya, saya lanjut ke pemateri yang kedua. Tentunya pemateri kedua ini tidak kalah heboh teman-teman, tidak kalah menarik juga. Ini super keren juga ini dari tenaga ahli Lugia. Oke, sampaikan terima kasih ya Bapak untuk pematerinya. Dan juga untuk sesi selanjutnya yaitu penyampaian pemateri
kedua, yaitu yang akan dibawakan oleh Bapak Riza Firmansyah. Nah, sebelum itu, sebelum kita mendengarkan pematerinya, maka kita akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Baik yang bertugas, silahkan. Iya, keren. Gak sabar katanya. Nah, ini, wah, dari tampilannya sudah luar biasa banget ini ya. Ada namanya Bapak Riza Firmansyah, Magister Sains, keren ini. Laki-laki tentunya, Banyuwangi, tanggal 13 Januari 1984, kata persennya bisa dilihat sendiri teman-teman. Nanti bisa dihubungin ya bapaknya. Oke, next Kak. Oke, beliau juga pernah menempuh pendidikan S1 di Bachelor Degree on Biologi IPB University, dilanjut dengan S2-nya di Master Degree on Environment and Natural Resource Management IPB University di tahun 2012 sampai 2014. Masih ini keren. Dan juga beliau itu bisa dilihat penelitiannya teman research. Nah, dengan tesis Sustainable Tourist Development at Gelung Beach, Situbondo, East Java. Wah, ini udah banyak ya ditorehkan prestasi-prestasi beliau di bidang penelitiannya. Bisa dilihat itu di November 2019. International Conference on Tourism and Entrepreneurship at Belitung, titled the role of local leaders in increasing the capacity of tourism players in Terong Village, Belitung, Island. Keren sih ini. Dan ada juga yang dipublish ini. Ada yang dipublish jurnal-jurnal ini ya. Ada salah satunya di itu. Routledge Book Capture 2020, Tourism and Development in South East, dengan title Collaborative Conservation in Small Island Towards Community Enforcement and Sustainable Tourism in Kepulauan Seribu, Jakarta. Bisa diakses di link yang sudah disediakan ke HTTPS Perpus Univ Pancasila. Keren banget sih ini bapaknya ini ya. Dan masih ada banyak lagi, next Kak. Dan masih ada banyak lagi sekitar tujuan itu yang sudah dipublish-nya. Dan juga pengalaman pekerjaan beliau banyak banget ini teman. Next Kak. Dan untuk job experience-nya ini ada di Juli 2019 sampai Desember 2019 beliau it is appointed by the Ministry of Tourism as an Indonesia Sustainable Tourist Award atau ISTA assessor in 2019 to the terminal tourism destination that help adopt sustainable tourist concept. Wah, berkaitan dengan kepariwisataan ini ya teman-teman. Dan masih banyak lagi itu sampai di baliknya beliau berkarir juga yang ditentukan di sini dari 2007 sampai 2012 sebagai quality control team leader di PT X-Map Asia. Keren banget sih ini bapaknya ya. Terus lanjut Kak, beliau juga ada di assessment-nya di tahun 2000. Wah, ini belum yang terbaru, ini yang terbaru ini. 2021 Certification for International Trade Center atau ITC SMA Trade Academy in Community Based Tourism of Trainers CBT Training Program. Sudah ini banyak banget, ada jadi SIMO, ada bergabung di WAO Award from Simon dan lain-lainnya. Sumpah ini keren banget di pemateri kita yang kedua. Jadi sudah gak sabarkan kalian, langsung saja kita simak baik-baik. Jadi buat teman-teman jangan lupa dicatat ya materinya dan didengarkan baik-baik, didengarkan seksama. Nanti apabila ada pertanyaan dicatat dulu, nanti di sesi Q&A bisa ditanyakan. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Oke, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Salam kenal Bapak. 2017 sepertinya saya pernah ke sana Pak, asesmen perkotaan dan perdesaan itu ditemani gitu ya? Pak Marhen. Banyuwangi gitu ya. Sebelum Bapak mungkin ya. Iya. Sebelum Bapak mungkin. Oh iya 2017 sama Pak Darmanto. Ya, belum. Iya, 2017 awal kira-kira asesmen dari Kementerian Pariwisata. Ya. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf, bisa saya yang share screen sendiri karena ada beberapa perubahan materi. Boleh Bapak, silahkan.
Baik, untuk teman-teman PDD, silakan Bapaknya dijadikan co-host ya, teman-teman. Oke, ini selamat semangat pagi semua ya teman-teman, Bapak Ibu, Mas Iya, Mbak dong. ini. Sepertinya tidak sabar nih. Kita hampir 2 tahun ada penyekatan dan pembatasan untuk aktivitas keluar kota, kemudian aktivitas termasuk berwisata. Sepertinya tidak sabar untuk berwisata. Mungkin sebagai biar tambah semangat nih supaya catatan-catatan tempat wisata kita nambah, mungkin bisa ditulis di chat ya. Yang paling pingin setelah ketika ada pembukaan misalnya diperbolehkan oleh pemerintah, apa yang tujuan destinasi yang pengen ke sana gitu ya. Kemudian apa yang dicari? Misalnya kalau saya ke Lombok itu hal yang paling utama di Mataram itu saya suka makan, jadi sate rembige yang paling saya cari gitu. Kalau ke Banyuwangi waktu saya pulang kampung apa yang paling saya cari? Oh, rujak soto misalnya seperti itu. Kalau ke Situbondo juga seperti itu. Apa yang paling dicari kira-kira seperti itu? Mungkin bisa dituliskan ke dituliskan di chat ini. Oke, mohon izin saya share screen. Sudah terlihat ya? Baik, tak kenal maka tak sayang tadi sudah disampaikan alhamdulillah oleh moderator, tapi sedikit koreksi nih Mbak. Tadi di awal disebutkan saya sebagai koordinator dari Kementerian Pariwisata. Secara struktural saya ada di kampus saya di Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila gitu. Jadi sebagai dosen dan juga sebagai tenaga ahli di pusat kajiannya. Pusat kajian namanya Pusat Kajian dan Pengembangan Pariwisata seperti itu. Jadi kalau disingkat ini sama seperti nama partai PKP 2. Jadi pusat kajian saya secara struktural di situ. Sampai hari ini saya sebagai dosen. Oke, baik. Jadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kadis tadi, ini cara gambaran lebih generalnya. Ternyata pandemi ini bukan hanya berdampak pada di Indonesia saja, tapi juga di internasional. Data yang saya dapat dari UNWTO, PBB itu tahun 2020, saya kira masih relevan sampai sekarang datanya, bahwa semua negara itu terdampak negatif oleh COVID ini. Mulai dari ekspornya berkurang, kemudian pendapatan masyarakatnya per kapita menurun, jadi semuanya berdampak gitu. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, tapi seluruh dunia gara-gara adanya pandemi COVID ini. Kemudian di Indonesia apa yang paling berdampak gitu. Jadi data yang saya dapat dari Kementerian Pariwisata mengcompile data dari beberapa sumber, dari Bappenas, kemudian dari BPS, ternyata yang paling berdampak itu yang warna merah, high exposure-nya itu adalah salah satunya adalah daya tarik wisata. Hampir kalau pengalaman saya di lapangan, hampir 80-90% daya tarik wisata itu dikelola oleh masyarakat gitu. Itu yang paling berdampak gitu. Jadi kalau ada anggapan mungkin saya juga punya anggapan dulu sebelum pandemi ini bahwa pariwisata akan menjadi tulang punggung Indonesia. Ternyata sekarang agak sedikit berubah gitu. Ternyata ada sedikit permasalahan yang nasional seperti COVID ini ternyata goyang. Artinya belum cukup siap untuk jadi tulang punggung potensi itu ada. Dilihat dari devisa yang diterima itu sudah 5 tahun terakhir dari 2015 itu trennya terus meningkat. Misalnya dari sektor yang lain, dari tambang itu masih tinggi tapi trennya itu menurun gitu. Jadi ini adalah beberapa sektor yang paling terdampak di Indonesia karena COVID ini gitu. Di daya tarik, kemudian dengan jasa, kemudian wisata yang lain gitu. Kemudian ada yang berdampak tapi tidak begitu parah, itu ada biasanya modal yang cukup besar gitu ya di awal gitu. Jadi mulai dari arsitektur, desain interior, kemudian perusahaan-perusahaan yang punya modal lebih besar gitu. Jadi saya setuju dengan Pak Kadis tadi di Banyuwangi dan juga di Indonesia, jadi sangat terpuruk banyak usaha yang tutup sementara gitu, karena modalnya tidak mengcover selama 2 tahun ini. Nah, khusus untuk sektor pariwisata, jumlah kunjungan juga menurun secara nasional Indonesia gitu. Kalau kita ingat
waktu di periode Pak Menteri Arief Yahya mencanangkan ada 20 juta kunjungan wisata mancanegara sampai tahun 2020. Tetapi yang kita dapat sampai awal 2020 itu baru 14 juta wisata mancanegara. Nah, sedangkan data yang terbaru yang saya dapat itu jumlah wisatawan kunjungannya mancanegara itu turun sampai 12 juta. Bayangkan, jadi ada sekitar 2 juta wisatawan mancanegara yang masih ada di Indonesia. Jadi penurunannya luar biasa sekali, 80-90%. Itu potensi kehilangan. Jadi wisatawan mancanegara itu yang digadang-gadangkan adalah value-nya. Jadi nilai uang yang dikeluarkan saat berwisata, dan itu juga kehilangan sekitar 15 miliar. Itu hilang, itu potensi yang hilang, itu hitungan kasar. Jadi itu adalah gambaran dampak dari pariwisata yang ada di Indonesia ini. Bukan hanya di beberapa daerah, misalnya Bali, kita lihat di media ya, terus di exposure, tapi juga di semua daerah terdampak seperti ini. Menonton bioskop gitu ya, hobi saya biasanya kalau ada film, aduh sekarang filmnya nggak ada. Terakhir saya nonton itu Satu Ruangan Sendirian gitu ya, saat pertama kali dibuka setelah PPKM. Saya tinggal di Bogor kebetulan hari ini, jadi setelah PPKM pertama sekitar awal 2021 ini, kemudian diperbolehkan dengan sedikit itu menonton di bioskop sendirian gitu. Jadi memang apa ya, semuanya terdampak gitu. Terdampak negatif. Ini juga seperti data yang sebelumnya ini sangat-sangat mendukung. Jadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara itu sangat drastis gitu. Nah, harapannya dari mana? Harapan kunjungan wisatawan itu sekarang ada di pundak wisatawan domestik sebenarnya. Jadi tetangga-tetangga sebelah, gitu, kabupaten sebelah, kecamatan sebelah, desa sebelah, itulah sebenarnya tumpuan utama dari biar menggeliat lagi gitu. Daya tarik wisata yang ada di spot-spot yang ada di daerah itu tumpuannya itu ada di tetangga-tetangga sebelah sebenarnya. Ayo datang ke sini, ayo datang. Tadi contoh-contoh yang ditampilkan oleh Banyuwangi sangat menarik sekali itu. Jadi berbelanja di UMKM, kemudian berbelanja di itu sangat menarik. Itu sama dengan konsepnya sekarang. Jadi selama pandemi di new era ini itu tumpuannya itu ada di wisatawan mancanegara. Jadi yang ada di Zoom ini, mas mbak ini adalah sebenarnya target dari kunjungan selanjutnya di masa new era ini. Termasuk penerbangan, transportasi, semuanya berdampak. Jadi ditambah lagi ada persyaratan-persyaratan tertentu ya, ketika naik pesawat berarti sekarang harus PCR, kemudian naik kereta api harus swab antigen, jadi ada penambahan kos yang itu juga jadi beban gitu bagi wisatawan yang agak jauh gitu jaraknya. Jadi tumpuannya apa? Tumpuannya tetangga sedikit nih, tetangga sebelah. Jadi desa sebelah, RT sebelah itu sebenarnya yang ditargetkan kunjungan. Tentu saja dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah sangat ketat. Oke, bisa apa yang dilakukan dari pandemi ini, kemudian dari dari dampak negatif dari COVID ini, lalu apa yang sudah dilakukan? Sampai hari ini yang sudah dilakukan banyak sekali, yaitu komunikasi. Jadi kalau kita bicara pariwisata, itu ada dua hal, supply sama demand. Gitu. Jadi supply itu segala sesuatu yang ada di destinasi itu, mulai dari masyarakatnya, mulai dari daya tarik, sumber daya alam, ada di situ. Kemudian yang kedua adalah demand. Nah, demand ini adalah wisatawan yang datang. Nah, kita bicara seperti itu. Jadi harus ada komunikasi antara supply dan demand. Gimana cara berkomunikasinya gitu. Jadi mungkin sekarang ada namanya ada kartu vaksin, harus menunjukkan vaksin. Itu salah satu bentuk komunikasi. Saya bebas COVID loh. Saya supply bilang saya juga sudah menerapkan protokol kesehatan ABCDE. Kemudian disemprot, kemudian karyawannya dites suhunya, divaksin, kemudian ada pengecekan suhu secara berkala. Itu salah satu bentuk komunikasi antara supply dan demand. Ini yang harus dilaksanakan sebenarnya. Jadi banyak sekali sekarang sudah panduan-panduan untuk berkomunikasi seperti itu. Kementerian Pariwisata sudah mengeluarkan panduan untuk hotel selama masa pandemi ini. Nggak hanya hotel, tapi homestay. Kemudian ada beberapa NGO juga sudah melabelkan ke destinasinya, itu destinasi ini
sudah melakukan protokol kesehatan gitu. Jadi banyak sekali seperti Indekon gitu ya, Indonesia Ecotourism Network itu sangat dekat dengan kami di pariwisata. Pak Aris Wandi itu kalau di Jawa Timur mungkin ada EJEF ya, East Java Ecotourism. Jadi itu sudah melabelkan destinasi-destinasi yang dikelola itu mempunyai melakukan protokol-protokol kesehatan yang diperlukan. Gitu. Ini salah satu bentuk komunikasi sebenarnya. Kalau kita jalan-jalan di beberapa hotel, di beberapa penginapan gitu ya, ada logo ini, ada cleanliness, healthiness, safety, environment, itu ada CHSE, itu kemudian ada label sertifikasi yang lain, atau bahkan hanya pengumuman saja. Kami secara berkala karyawan kami dicek suhunya, itu bahkan kalau kita pesan Gojek gitu ya, sekarang sudah ada labelnya bahwa pengendaranya sudah sudah di tes suhunya, kemudian dari semprot. Itu salah satu bentuk komunikasi, salah satu bentuk komunikasi dari supply supaya demand-nya wisatawan ini nyaman. Oh iya, saya percaya. Oh iya, saya datang ke sana nyaman. Begitu juga sebaliknya, demand harus punya timbal balik. Ketika datang ke supply, ke destinasi, di situ ada masyarakat, berarti kita harus sadar diri. Berarti kita jangan sampai menularkan sesuatu yang negatif ke sana. Berarti saya juga harus memberikan, saya bebas COVID loh dengan antigen, kemudian atau dengan PCR, atau dengan kartu vaksin dan segalanya. Jadi inilah satu bentuk komunikasi. Intinya adalah komunikasi antara supply dan demand. Itu yang harus dilakukan hari ini di new era sekarang. Gitu. Ini sekarang hampir semua aplikasi-aplikasi itu sudah ada ya tanda-tandanya ya, protokol-protokol kesehatan yang harus dilakukan ya, misalnya cuci tangan, kemudian touchless ya sekarang ya, seperti yang di Banyuwangi tadi, aplikasi yang menarik sekali itu sekarang hampir semua touchless. Bahkan nanti saya tampilkan ada beberapa penelitian, ada survei gitu ya. Jadi wisatawan ketika mendatangi suatu tempat, mereka sukanya itu ada suatu hal yang tidak berkerumun, jumlah orangnya sedikit, kemudian itu minim sekali sentuhan-sentuhan gitu. Jadi di hotel kita sudah masuk, kemudian tinggal scan barcode, kemudian pintu terbuka sendiri, semuanya serba sendiri. Itu sebenarnya cara-cara supply untuk meyakinkan bahwa dirinya atau destinasi itu adalah bebas COVID. Gitu. Nah ini saya contohkan tadi, ini adalah bentuk protokol kesehatan yang di-share oleh Indekon, Indonesia Ecotourism Network. Jadi untuk beberapa tempat, misalnya homestay, kemudian ada daya tarik, misalnya contohnya desa wisata gitu ya, desa wisata memang belum ada sertifikasinya, tapi NGO yang ada di situ itu memastikan bahwa destinasi itu bebas COVID dengan protokol-protokol seperti ini. Dan juga wisatawan yang datang ke sana harus juga mengikuti protokol-protokol seperti ini. Gitu. Oke, jadi kata kuncinya pariwisata yang ada saat new era ini itu ada 3 hal. Gitu. Jadi yang pertama menciptakan pengalaman berkunjung itu penting, yaitu adalah basic dari wisata itu seperti ini, menciptakan pengalaman. Kenapa kita ingat terus Labuan Bajo? Kenapa sih kita ingat terus Raja Ampat? Kenapa sih kita ingat? Kenapa? Karena ada hal yang berbeda yang belum pernah kita dapatkan. Itu adalah pengalaman berkunjung sebenarnya. Kemudian sustainability adalah yang paling penting juga adalah keberlanjutan. Jadi harapannya wisata ini tidak hanya berjalan setahun, 2 tahun, 5 tahun bagi pengelola, tapi seterusnya. Karena saya punya cerita sedikit di Desa Terong gitu ya, di Kabupaten Belitung. Kabupaten Belitung itu sejak lama menggantungkan mata pencarian pada tambang timah. Gitu. Di akhir 2000-an tambang timah sudah ada, yang tersisa adalah balongan-balongan atau kerukan-kerukan bekas bekas tambang itu. Gitu. Nah kemudian buka lahan, dijual gitu. Mereka juga berpikir akhirnya, kalau saya gini terus akan habis nih hutannya, gitu. Akhirnya ada muncul satu leader, kemudian menginisiasi masyarakat semua. Berarti yang harus kita manfaatkan bukan sumber dayanya ternyata. Apa yang kita manfaatkan adalah jasanya, jasa lingkungannya. Kita memanfaatkan sinar matahari, kita memanfaatkan ombak. Itu bukan kita mengeruk matahari, bukan kita mengambil air laut, tidak, tapi memanfaatkan jasanya saja. Akhirnya
terbuat konsep namanya wisata di situ. Itu sustainability, jadi berkelanjutan. Nah, di saat new era ini muncul satu kewajiban lagi, yaitu health protocol. Health protocol ini bukan hanya untuk destinasinya saja, supply-nya saja, tapi juga bagi demand atau wisatawannya juga. Jadi harus ada saling komunikasi antara dua sektor tersebut, supply dan demand. Gitu. Oke, ini menciptakan pengalaman. Ini gambar ini saya ambil saya lupa ini Banyuwangi juga nih. Sangrai Kopi, kalau nggak di Gombreng Sari atau di mana itu Kemiren, saya lupa. Ini 2017 saya lupa. Jadi pengalaman berkunjung. Jadi kalau kita jadi wisatawan pasti nggak mau cuman datang foto-foto selesai. Paling sukanya itu adalah datang kemudian mencoba sesuatu, senang, kemudian pulang. Kemudian disebarkan ke teman, sanak saudara, di sana enak loh, pelayanannya nyaman, ramah. Kemudian saya mencoba makanan khas dari sana, gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya pengalaman berkunjung yang harus kita ciptakan bagi teman-teman semua di sini, yang nantinya ya kalau ada rezeki atau ada peluang bisa ngelola destinasi wisata. Itu pengalaman berkunjung yang harus di-create sebenarnya. Nah, pengalaman berkunjung itu tercipta dari mana? Yang pengalaman berkunjung itu tercipta dari dua hal, yaitu manajemen pengunjung dan interpretasi. Jadi manajemen pengunjung ini bagaimana kita menata pengunjung, apalagi di new era ini sangat dipersyaratkan jumlah kunjungan, kemudian sangat disyaratkan protokol kesehatan, harus A, harus B, harus menggunakan masker, harus cuci tangan, itu harus. Ini manajemen pengunjung itu sangat ketat. Yang kedua adalah interpretasi banyak sekali banyak sekali bentuknya, bukan hanya signage, papan petunjuk, papan informasi, tetapi salah satu kegiatan, ayo kita contohnya gini. Jadi ada pengalaman saya gitu ya, di Bali, di Ubud itu ada kawan saya dari Westminster University. Westminster itu ada di bukan Westminster, saya lupa dari mana. Jadi dia tuh ketika ngelihat pemahat gitu ya, pemahat bagus, kemudian dijual dengan harga 5 juta oleh pemahat, dia nggak mau beli. Gitu. Tetapi ada paket. Gitu. Ternyata paketnya itu adalah memahat patungnya sendiri dengan harga lebih tinggi dari 5 juta. Gitu. Dia mau mengambil paket itu. Dia memahat patungnya sendiri, hasilnya jelek, gitu ya. Tapi dia puas. Oh ternyata merasakan jadi pemahat itu lebih mungkin lebih berharga dibanding hanya membeli dengan bagus kemudian dibawa pulang. Nah itu jadi pengalaman pengunjung itu berkunjung itu memang membekas. Itu yang harus sebenarnya di-create oleh pengelola dan masukan bagi destinasi itu. Gitu. Manajemen pengunjung ini salah satunya seperti ini. Jadi kita harus membuat honeypots ya. Jadi istilahnya honeypots itu adalah spot-spot daya tarik supaya pengunjung tidak berjubel gitu. Apalagi sekarang new era nggak boleh berkerumun, gitu, harus jaga jarak, physical distancing gitu. Jadi semuanya harus disetting. Satu spot itu maksimal 10 orang, 20 orang, kemudian ada spot yang lain, kemudian diatur flow-nya. Satu spot itu misalnya 5 menit, kemudian ada interpreternya mungkin yang menjelaskan ini apa, sejarahnya seperti apa, kemudian harus pindah ke spot yang lain gitu. Jadi benar-benar harus ditata dengan baik. Kedua, mengeraskan jalan. Ini adalah bagian dari ini pilihan sebenarnya. Ini konservasi yang begitu adanya. Tapi untuk daerah-daerah yang memungkinkan, tadi disampaikan juga Pak Kadis, ada beberapa spot gambar di Banyuwangi itu sudah dikeraskan jalannya. Ini juga membuat nyaman pengunjung sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah mengubah perilaku. Nah, behavior dari wisatawan harus diubah. Gimana caranya? Dengan manajemen yang sekarang berarti harus menggunakan masker, masuk juga harus menggunakan surat antigen bahwa dia bebas COVID. Gitu. Begitu juga destinasi harus melabelkan sertifikatnya. Hotel-hotel juga mau tidak mau dia harus sertifikasi CHSE yang tadi gitu, supaya apa? Ada komunikasi dan perilaku pengunjung ini berubah. Oh ternyata ini penting loh, kalau saya mau jalan-jalan
berarti saya harus mengikuti protokol ini gitu. Itu bagian dari kita pengelola itu mengubah perilaku pengunjung secara ketat gitu. Yang kedua adalah ini bukan yang kedua sebenarnya, ini adalah taktik gimana caranya membuat kreasi atau pengalaman pengunjung. Jadi menekankan pada mitologi aset gitu. Pasti 20 tahun yang lalu pasti wisata itu waktu saya kecil pasti wisatanya senang main air, kemudian di pantai gitu ya. Tetapi sekarang trennya itu sudah berubah. Sekarang itu lebih ke arah lore atau cerita gitu ya, cerita. Mungkin ada yang pernah ke pantai Air Manis gitu ya di Sumatera Barat, itu ada batu bentuknya seperti orang sujud gitu ya, tapi diceritakan oh ini adalah anak yang durhaka, kemudian dikutuk jadi batu. Itu bagian dari cerita sebenarnya, cerita. Kita nggak tahu nih benar apa nggak, tapi kita anggap aja benar gitu. Nah, seperti Tangkuban Perahu gitu ya, ceritanya adalah seperti A, seperti B gitu. Itu bagian dari pengelola itu menarik wisatawan melalui cerita-cerita seperti itu. Jadi menyusun cerita tentang aset, dibuat cerita. Itu sangat-sangat disukai oleh wisatawan sebenarnya. Kemudian menekankan perbedaan, yang di sini lebih baik dibanding di sana. Kalau terumbu karang misalnya yang suka snorkeling atau diving, terumbu karang di mana-mana sama, tetapi yang membedakan itu adalah mungkin pelayanannya. Di Watu Dodol berbeda loh dengan di Kepulauan Seribu, sama-sama terumbu karangnya sama, ada soft coral, ada hard coral juga gitu, tapi bentuk pelayanannya berbeda, kemudian bentuk pengalaman yang ditampilkan berbeda. Oh, kalau di Watu Dodol kita diajak untuk transplantasi terumbu karang, kemudian dikasih nama kita gitu. Itu wisatawan sangat menghargai hal tersebut gitu. Kemudian tadi itu cerita menunjukkan hubungan masa lalu dan masa kini, sama kemudian menekan pada aset. Kemudian ini dia membuat aset menjadi unik ya. Unik itu artinya adalah berbeda dengan yang lain gitu. Tadi sampaikan terumbu karang semua di sama, kemudian danau misalnya semuanya sama, tapi apa yang berbeda di situ? Bentuk pelayanannya, bentuk pengalaman yang diterima wisatawan itu yang berbeda gitu. Kemudian kedua adalah interpretasi gitu ya. Ini Bapak interpretasi Freeman Tilden gitu ya, di bukunya dia bilang berarti melalui interpretasi kita semua paham gitu. Jadi dengan pemahaman tersebut akhirnya kita itu bisa memberikan apresiasi. Dengan apresiasi tersebut akhirnya kita bisa konservasi atau proteksi gitu. Jadi sebelum kita ujuk-ujuk mengajak wisatawan itu mengkonservasi, kita harus memberikan dulu pemahaman kenapa sih harimau harus dijaga gitu, biar nggak punah. Kalau punah gimana? Nggak masalah kan gitu ya. Seperti dinosaurus misalnya punah, apa masalahnya sebenarnya gitu kira-kira ya. Jadi harus memberikan pemahaman. Kenapa sih harus dikonservasi? Kenapa sih harus diproteksi? Gitu? Kenapa sih harus dijaga? Nah, itu melalui interpretasi. Interpretasi banyak sekali bentuknya. Mulai dari papan informasi, kemudian dari guide ya, memberikan interpreter, jadi memberikan penjelasan. Mulai dari kita diajak menyerupai masyarakat di sana sendiri. Kita diajak tinggal di rumah masyarakat itu sendiri, gitu ya. Nyaman, gitu ya. Di 2018 saya punya pengalaman, ada kawan kami dari Westminster University di London itu datang ke Desa Ngadas gitu ya, Desa Ngadas. Mungkin ada yang tahu di sini Desa Ngadas. Nah, kalau mau ke Bromo tapi lewat Kabupaten Malang, nah itu lewat Ngadas. Nah, mereka tinggal di situ. Saya senang sekali, malam itu kan sangat-sangat dingin, bisa sampai 4 derajat. Jadi kebiasaan sana kalau di malam itu sudah makan malam, diajak ke dapur ternyata. Nah, supaya apa? Dapurnya itu masih tunggu. Jadi ngobrol di sekitar situ masih hangat. Kemudian karena di dapur itu hangat, ada perapian. Jadi itu yang menjadi pengalaman menarik gitu bagi kawan-kawan kami dari Westminster. Itu. Ini salah satu contoh dari interpretasi signage, papan informasi. Sekarang 5.0 harus sudah mulai nih, berarti beberapa destinasi tentang teknologi, audiovisual, gitu ya. Bagian tadi yang disebutkan Banyuwangi dengan aplikasi itu bagian dari interpretasi sebenarnya, menjelaskan destinasi ini. Gitu. Contohnya ini ada ini jauh nih, di Taiwan gitu. Jadi kalau kita bisa masuk ke museum, kita ada dapat petugas yang menjelaskan, tapi di Taiwan tidak.
kita tinggal pencet saja kata dewasa atau anak-anak. Nanti kita dikasih headset dijelaskan dengan 5 bahasa, dikasih milih Inggris, Cina, Jepang, Arab, Prancis kalau nggak salah. Kalau kita anak-anak juga menggunakan bahasa yang anak-anak gitu ya. Jadi dengan yang menarik seperti apa gitu. Audio. Nah, atau interpretasi yang ada di Kota Tua sekarang. Jadi kalau kita ada kesempatan teman-teman di Jakarta nih jalan-jalan ke Kota Tua, itu ada tidak setiap hari, memang beberapa waktu tertentu saja. Jadi di Kota Tua ada interpretasi yang menjelaskan sejarah Jakarta seperti apa sih, Kota Tua ini dulunya apa. Jadi kemudian ada tarian-tariannya. Itu pakai laser seperti ini. Itu bagian dari interpretasi. Atau dilibatkan gitu ya. Wisatawan ini dilibatkan dalam kegiatan. Itu sangat menarik sekali. Itu jadi pengalaman, daripada kita datang hanya lihat-lihat foto-foto, itu kurang menarik. Tapi kalau kita diajak, dipaksa ikut nari, ikut manen sawah, kita ikut menyangrai gitu. Jadi itu ternyata susahnya seperti ini. Atau kita dianggap meras susu kambing misalnya gitu, itu bagian dari keterlibatan, itu bagian dari interpretasi gitu. Jadi supaya sukses kita harus berpikir sebagai customer sebenarnya. Apa sih yang dibutuhkan oleh wisatawan? Ternyata wisatawan nggak hanya butuh foto-foto, lihat-lihat, tapi butuh yang lebih dari itu, pengalaman. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah health protocol. Tadi sudah disampaikan bahwa komunikasi itu penting antara supply dan demand. Jadi sekarang sudah banyak ketentuan, panduan-panduan mengenai hotel, mengenai yang lain. Itu adalah bentuk komunikasi sebenarnya dari supply-nya terhadap demand masih demand itu wisatawan. Jadi wisatawan merasa nyaman, kemudian supply-nya juga senang gitu ya. Ada wisatawan tenang, kemudian kita juga tenang. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Saya dapat data dari research center sebenarnya, Inventure Alvara ini. Jadi mengatakan bahwa ada surveinya kepada 532 orang. Ini Juni 2021. Ini mengatakan bahwa setelah divaksin, jadi orang itu lebih pede gitu ya, lebih pede untuk melakukan perjalanan keluar gitu ya, merasa pede. Kemudian ada beberapa dinas gitu ya, beberapa dinas yang bahkan mensyaratkan ketika melakukan perjalanan itu stafnya itu harus sudah vaksin. Supaya apa? Supaya jadi merasa nyaman dengan vaksin ini. Kemudian dari survei ini mengatakan bahwa ketika melakukan perjalanan itu lebih memilih ke area yang hijau, gitu ya. Dalam artian ketentuan COVID-nya rendah. 2021 kemarin bulan April saya bawa 70 orang mahasiswa saya gitu ya ke Labuan Bajo. Kenapa memilih Labuan Bajo? Jadi kami berunding 70 orang itu search ternyata daerah yang green zone itu salah satunya ada di Labuan Bajo gitu. Itu salah satu kewajiban yang kami tunda 2 tahun sebelumnya harus dilaksanakan tahun ini. Kebetulan dapat izin, alhamdulillah berangkat dan pulang semuanya sehat. Kemudian ada lagi ketika memilih akomodasi tempat menginap, itu orang atau calon wisatawan itu banyak yang memilih sesuatu hal yang pasti, yaitu ada sertifikat CHSE-nya gitu. Ada seperti itunya. Itu yang dipilih. Termasuk juga destinasi wisata, desa wisata misalnya. Jadi cari yang aman, cari yang sudah ada tadi itu label NGO, pasti di sini sudah melakukan protokol kesehatan. Jadi dengan adanya vaksin, kemudian adanya tadi sertifikat, ini ternyata teori itu berlaku juga di masyarakat dengan dibuktikan dengan adanya survei ini. Gitu. Nah, kemudian survei itu mengatakan bahwa kalau kita bicara pariwisata, kita bicara 3 hal. Ada atraksi atau daya tarik, kemudian ada akses, kemudian ada amenitas. Kalau di Undang-Undang Kepariwisataan 10/2009, amenitas ini bagi 2, ada fasilitas umum, fasilitas pariwisata. Nah, ternyata hasil survei ini mengatakan bahwa daya tarik yang paling dituju orang di zaman new era ini adalah yang outbound atau alam terbuka, gitu ya. Jadi salah satu bagian dari untuk menghindari COVID ini adalah di alam terbuka seperti itu. Itu adalah survei yang dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah tadi seperti yang saya katakan di awal bahwa dukungan kita, dukungan destinasi itu ada pada wisatawan domestik.
Jadi wisatawan domestik lah yang sebenarnya harus kita kejar. Gitu. Kemudian ketiga tadi ini amenitasnya itu ada supaya mereka memilih apa namanya penginapan yang bersertifikat, kemudian yang pasti ini ada mereka melakukan protokol kesehatan gitu. Jadi ini adalah value leadership in tourism. Mohon maaf Bapak, waktu tinggal 2 menit lagi. Cuma mengingatkan. Baik. Sedikit lagi. Ini saya sampaikan juga, ini sedikit penelitian mahasiswa saya juga. Ternyata juga perilaku itu bisa berubah sekarang. Perilaku itu bisa berubah sekarang. Perilaku bisa berubah dari mana? Ternyata perubahan resiko yang kita hadapi, yaitu COVID ini itu adalah resiko yang paling tinggi ternyata. Kemudian dari resiko yang paling tinggi ternyata bisa mengubah behavior setiap orang gitu. Ini sebenarnya bukan bimbingan saya, tapi saya sebagai Sekprodi, ketika saya baca, ternyata ada penelitian yang menarik ini. Jadi persepsi kita berbahas datanya menggunakan semua wisatawan domestik yang ada di Jakarta, gitu. Jadi mereka menempatkan COVID itu ada di resiko paling tinggi ketika melakukan perjalanan, gitu. Jadi mereka merasa yakin, merasa nyaman kalau tadi itu, kalau misalnya ada sertifikat CHSE-nya datang, kemudian sudah divaksin, kemudian sudah mendapat informasi yang pasti jaga jarak, destinasi jaga jarak, tidak berkerumun, itu mereka mereka merasa nyaman datang ke sana. Gitu. Ini dari jurnal yang lain, jadi berbasiskan data, jadi pengetahuan itu mereka pengetahuan, kemudian resiko dan social concern itu bisa mengubah perilaku. Jadi prediksi saya ke depan kegiatan pariwisata itu akan berubah gitu perilakunya. Gitu. Keberlanjutan ini tidak lepas dari 3 hal, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Jadi ke depan kita semua yang ada di Zoom ini adalah calon wisatawan. Jadi pesan saya adalah jangan sampai economic leakage gitu ya. Jadi kasihan tadi masyarakat yang ada di destinasi kita berdayakan gitu ya. Kita berdayakan membeli souvenir, kita tinggal di homestay-nya, kita tinggal di mana, itu sebenarnya yang paling utama supaya ekonomi terus muter dari orang Indonesia jadi wisatawan domestik kemudian ke masyarakat Indonesia juga. Jadi semuanya berputar seperti itu. Ini adalah salah satu contoh yang kami temukan di Kepulauan Seribu. Ini per 100 meter sampahnya luar biasa. Jadi ke depan ini akan ada revenge tourism. Nanti saya sebutkan revenge itu tadi disebutkan ketika nanti 2 bulan atau 3 bulan ke depan, saya nggak tahu kapan sudah mulai diperbolehkan, itu akan terjadi revenge tourism. Kita harus siap dengan itu. Apa itu revenge tourism? Gitu ya. Revenge tourism itu adalah balas dendam gitu kira-kira ya. Jadi selama 2 tahun kita nggak bisa kemana-mana, ketika kita diperbolehkan, kita langsung brus gitu kemana-mana. Akhirnya apa? Akhirnya destinasi lah yang terdampak negatif gitu. Ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi di Manali. Manali itu ada di India, di sekitarnya Himalayan Hill itu, jadi pegunungan Himalaya. Jadi sangat banyak sekali orang yang sesudah lockdown, mereka kemudian dibuka lockdownnya langsung berbondong-bondong. Dan data yang saya dapatkan dari studi survei yang tadi itu mengarah ke situ Indonesia. Jadi sudah mulai pede nih orang dengan vaksin. Vaksin sudah mencapai berapa persen, tapi mencapai 80%, nanti sudah mulai pede, perjalanan sudah mulai jalan. Kemudian untuk transportasi, naik pesawat juga sekarang sudah mulai meningkat trennya. Gitu. Kemudian penginapan di hotel, okupansinya juga mulai meningkat. Artinya hati-hati gitu ya. Hati-hati jangan sampai revenge tourism yang ada di India terjadi di kita. From no room in hospital yang awalnya sekarang to no room in hotel gitu. Oke, ini yang akan kita hadapi sekarang. Ini terakhir, slide terakhir. Jadi ketidakpastian itu akan kita hadapi sekarang. Kemudian disinformasi itu akan kita hadapi. Jadi kita sebagai akademisi ini kita harus pinter-pinter menseleksi data. Media literasi, data literasi, teknologi literasi itu harus diperkaya oleh kita. Jadi kita berbicara, kita berdebat, kita mengungkapkan sesuatu itu berdasarkan data. Gitu. Karena tadi itu uncertainties, gitu ya, tidak pastian ini kemudian disinformasi di mana. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.
Wah, terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa, Bapak. Dengan ini kami tahu bahwa dengan adanya pandemi, daya tarik wisata sudah menurun dan harus balance ya Pak antara supply dan demand-nya, antara destinasi dan juga wisatanya gitu Bapak ya. Terima kasih banyak, ini pematerinya luar biasa antusiasnya sampai melebihi jamnya, dan saya harap juga peserta semuanya semangatnya seperti Bapak dan anak-anak ya. Oke, untuk selanjutnya, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya yaitu sesi Q&A dengan ketentuan 3 penanya, ditujukan kepada siapa, dan hanya diperbolehkan 1 kali feedback. Jadi teman-teman silakan bertanya, tentukan kepada siapa, pemateri 1 atau pemateri 2, dan jika teman-teman mau bertanya, silakan langsung open cam dan juga open mic. Kalau emang berhalangan, bisa teman-teman langsung tulis di chat box ya teman-teman. Nanti akan ada panitia yang membantu mengontrol. Baik, silakan bertanya. Raise hand teman-teman. Ini tadi gembar-gembor, banyak yang mau tanya gitu di kolom chat. Tapi pas waktu Q&A sendiri nggak ada yang tanya nih. Ayo, siapa yang mau tanya? Silakan raise teman-teman. Ini ada yang raise hand ini dari Mbak Septiana Dwi Utami. Monggo Mbak, silahkan. Open cam dan juga open mic ya. Terima kasih Mbak Fitria. Untuk pertanyaannya ini, di desa saat ini kan emang itu branding pariwisata itu masih kurang. Nah, karena itu terbatas akses, teknologi, dan lain-lain. Ditambah lagi sekarang ada pandemi. Padahal pariwisata di desa ini sebenarnya sangat potensial gitu. Lalu bagaimana cara yang dapat diterapkan untuk memaksimalkannya? Baik, terima kasih Mbak Septiana. Ini pertanyaan ditujukan kepada pemateri yang keberapa ya Mbak? Untuk pemateri yang pertama. Oke, pemateri yang pertama ada Bapak Bramuda. Baik Bapak, ini ada pertanyaan dari Mbak Septiana. Di desa kan sudah banyak yang branding gitu Pak ya, aksesnya agak susah dan juga tambahan pandemi seperti sekarang ini Bapak. Padahal potensialnya itu masih tinggi gitu Bapak. Nah, bagaimana nih caranya untuk membranding, untuk mengolah potensi tersebut biar bisa. Iya, jadi yang pertama tentu teori 3A ini harus kita lakukan ya. Aksesnya, atraksi, amenitas. Desa-desa yang memang kita branding menjadi desa wisata, yang aksesnya Pemda harus bertanggung jawab untuk menuju ke akses tempat itu harus baik. Ya, seperti di Banyuwangi hampir yang kita branding desa-desa wisatanya menjadi bagus aksesnya. Yang kedua adalah kita buatin atraksi. Setelah ada atraksi, event yang mendorong desa itu sesuai dengan potensi desanya, budaya desanya, karakteristiknya, baru kita promosikan. Nah, itu aja saya kira. Nanti Pemda bisa membuat event-event itu disupport dari masyarakat membuat event, kita dorong, lalu kita support. Ini TKA ini yang kuncinya sudah. Kalau ini ada, saya yakin di dalam teori media sosial itu kita lakukan untuk promosi membantu desa wisata itu. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Mungkin dari penanyanya ada feedback kalau sudah dicukupan. Oke, sudah dicukupan pertanyaannya. Dan ini ada dari Mbak Baskia 5 sama Mbak Dipersilakan. Bisa open ya. Baik, terima kasih kepada atas waktu disediakannya. Di sini saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika kita ada materi pertama, sebelumnya pernyataan saya juga dari Banyuwangi.
kandungan itu masih belum ekspor banyak. Mungkin hanya seperti ijen, PTT, itu aja ekspor ke masyarakat. Namun sekarang kan juga banyak wisata-wisata yang wah ternyata ada nih wisata ini Banyuwangi gitu. Nah, bagaimana sih Pak awal-awalnya sampai Banyuwangi itu bisa mengekspor begitu banyak pariwisata? Kemudian pertanyaan yang kedua diberikan kepada nah, setelah pandemi itu kan wisata offline juga menjadi online dengan berbagai upaya yang dilakukan. Jika dilihat secara umum, berapa besar indikator keberhasilan, seberapa besar indikator keberhasilannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan materi pertama dari Bapak Muda dari pertanyaan Banyuwangi kan belum berekspor. Dan sekarang udah berekspor. Halo Bapak, mudah-mudahan apa masih ada di tempat? Mungkin Bapak masih ada halangan atau kawan-kawan itu di mana? Baik, kita langsung aja ke materi yang tadi ada dari Bapak ya. Nah ini Bapak, sekarang kan pariwisata itu semuanya offline dari online Bapak. Nah, seberapa besar sih indikator keberhasilan dari potensi pariwisata ini Bapak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Menarik ya, pertanyaan dari offline menuju online. Jadi sebenarnya dari offline menuju online ini terjadi perubahan ini itu terjadi bahkan sebelum pandemi ini. Era 4.0 sudah mulai juga kita semua sektor itu disarankan untuk menjadi digitalisasi atau online itu. Ditambah sekarang ada pandemi ini jadi memang harus syarat-syarat. Nah, mengenai indikator terbesarnya soal apa sih? Kalau wisata adalah nilai value yang didapatkan oleh destinasi itu. Jadi sebenarnya kalau cara gampangnya memang kunjungan yang tinggi itu bisa berhasil. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam, kalau jumlah banyak tapi nilai uang yang dihasilkan itu sedikit itu kan pertama. Tapi yang dihasilkan yang target adalah value yang didapat. Jadi seperti memilih dan warna-warna. Kalau warna-warna itu semua ada, barangnya banyak, kemudian yang beli juga banyak, kita murah-murah. Kita membeli dua baju harga yang mahal itu value yang dapat dari situ itu sebenarnya target ya dari value yang dihasilkan. Nah tentu saja kalau targetnya adalah value berarti selama pandemi ini jelas kurang gitu ya. Jadi jumlah kunjungan juga berkurang, kemudian perubahan dari offline manual digitalisasi juga tidak berjalan lancar. Pengalaman saya ya di daerah-daerah memang masih berhambat dari masalah SDM, kemudian teknologi sampai ada beberapa tempat yang memang listriknya masih ada itu sebenarnya yang jadi kalau saya pertanyaannya adalah seberapa besar secara nasional saya belum bisa jawab karena saya nggak ada datanya. Pengalaman saya memang meningkat di contohnya ada di Traveloka. Hampir semua di sini pasti punya Traveloka. Mungkin beberapa tahun 5 tahun yang lalu jadi pilihannya itu nggak ada namanya atraksi. Sekarang sudah ada yang hari termasuk kita juga bisa memilih. Kita mau tinggal memilih itu artinya data sudah mengkapitalisasi. Mereka sudah bisa dengan PBB itu yang mempublikasikan. Ayo wisatawan ke sini cara digital itu dari itu saja saya kira itu mengangkat. Cuman seberapa besar bisa jawab saya nggak punya datanya itu mungkin Mbak ya. Baik, terima kasih Bapak atas laporannya. Bagaimana untuk sasarannya oleh 5
Dek? Sudah mungkin cukup dulu ya Mbak. Terima kasih. Oh, coba dulu. Bagaimana ini untuk Bapak menjawab sudah cepat atau mau saya ulangkan pertanyaannya? Bapak menjawab. Jadi Mbak Moni tadi pertanyaan yang mungkin saya bisa kasih. Iya, benar sekali. Jadi tadi pertanyaannya ya dari Mas Kiai, bagaimana sih caranya Banyuwangi untuk eksplor wisata-wisata yang sebelumnya masih belum ekspor gitu Bapak. Nah, sebenarnya masih belum bisa diketahui oleh masyarakat sebelum potensi pariwisatanya itu sudah terekspor ke luar gitu Bapak. Iya. Saya buat jawab ini yang saya nggak spesifik Banyuwangi karena saya nggak belum dari pengalaman saya di beberapa daerah ada namanya quick win ini istilah ini diutarakan oleh raja namanya quick win. Jadi kita memilih beberapa destinasi atau daerah utama yang kira-kira siap publikasi dulu ini jadi quick win jadi kita memilih 1, 2 atau 3 destinasi yang dipublikasikan harapannya macam satu mengenal data itu kemudian harapan kedua adalah destinasi lain yang tidak dipublikasikan atau yang belum terpublikasikan itu untuk merasakan ternyata kalau saya mau dipublikasikan seperti dia mulai dari aksesnya, mulai dari data ada pengawasan itu jadi proses yang pertama. Jadi kalau kita di sekolah itu siswa yang prestasi tinggi untuk ikut lomba gitu ya. Supaya apa? Bukan menilai sekolah orang, tapi yang lain siswa yang lain diharapkan. Jadi seperti dia rajin belajar, masuk sekolah gitu ya. Jadi proses ini penting. Itu yang langkah pertama supaya kenal dulu. Banyuwangi jujur kemudian yang lain menyusul mungkin seperti itu gitu mungkin jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Untuk Mbak Saskia, ada BKM di mana sudah dicukupkan? Ini masih banyak pertanyaan ini. Oh, boleh silakan ya. Terima kasih atas jawabannya. Tapi kalau misalkan Pak, kita ini belum tahu, ternyata ada destinasi ini gitu. Dan kayaknya masyarakat ya biasa-biasa aja dengan wisata itu. Tapi ternyata setelah gantian kepemerintahan, nah wisata yang sebenarnya tidak ada namanya, ada kayak pantai biasa gitu ini bisa dikenal masyarakat. Ternyata di kali ini ada wisata ini. Nah, yang saya ingin tanyakan itu kan kita dapat dari ya Pak. Bagaimana apakah dari organisasi itu memang ada kayak itu sesuai mana potensi tempat yang bisa dieksplor atau bagaimana gitu Pak? Ya. Jadi pasti ada Mbak. Jadi ada visi tadi ya itu kelayakan pasti ada semua konten-konten itu pasti itu untuk mengembangkan sesuatu terkait yang hanya sektor pariwisata gitu. Jadi tadi pasti ada. Itu pasti melibatkan banyak pihak akademisi, kemudian ada swasta juga industri itu pasti melibatkan untuk membuat visi tadi atau studi kelayakan. Jadi pasti ada di kabupaten itu visi tadi itu. Saya 2014 tesis saya di Universitas Borobudur ada juga visi tadi daerah mana yang perlu dikembangkan. Nah, selebihnya jalan di visi tadi itu atau ada pengembangan dari yang itu sebenarnya itu dari sisi pemerintahan. Tapi kalau dari sisi akademisi kita membuat suatu kajian itu hasil berbeda gitu ya, hasil berbeda karena kalau benar-benar ada unsur politis, ada unsur yang memang kewajibannya harus seperti itu saya nggak tahu. Tapi kalau diskusi saya kemudian penelitian
kota mana itu hasilnya biasanya sangat berbeda karena di situ ada murni muatan, tapi tidak masalah, nggak ada tantangan itu semuanya bisa bareng-bareng gitu. Itu Baik, terima kasih Bapak Riza Firmansyah atas pemaparannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Yoyo Prasetyo yang boleh dipersilakan. Boleh main di open cam. Assalamualaikum. Kepada narasumber khususnya Bapak Reza Firmansyah. Yang mau saya tanyakan ya, saya dari Indonesia. Yang mau saya tanya di masa pandemi. Halo. Oke, silahkan. Ya, untuk Pak Reza, di masa pandemi, khususnya di masa PPKM yang diperpanjang ini, kita tahu di berbagai pemberitaan di media, itu banyak objek wisata atau pelaku pariwisata yang menyerah dengan menandakan sinyal atau memberikan sinyal pemasangan bendera putih ya Pak ya. Ya halo, dengar? Iya Bapak, masih nyampe di bendera merah putih, terus? Bendera putih Mbak. Nggak menyerah ya, seperti itu. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa banyak skema atau cara-cara bagaimana pelaku objek wisata ini untuk mengembalikan kembali pengunjungnya dengan menerapkan prokes, dengan memberikan pengalaman berkunjung segala macam. Nah, tapi di selain sisi kan dengan adanya kebijakan pemerintah yang membatasi juga kan ini akhirnya bertolak belakang Pak Reza kelihatannya seperti itu. Nah, titik temunya Pak antara hulu dan hilir ya Pak ya, ketika pengelola wisata atau objek wisata yang menyerah dan ingin bangkit, mereka punya cara sendiri karena yang kita tahu objek wisata yang menyatakan menyerah ini kan sepertinya bukan pelaku yang baru-baru aja setahun 2 tahun, tapi dia objek wisata yang besar yang sudah menjadi ikon di daerahnya masing-masing. Dan tentu udah banyak pengalaman yang mereka lakukan, tidak hanya di desa wisata, tapi untuk keseluruhan lah kira-kira, baik itu perhotelan, wisata dan wisata apapun. Apa sebenarnya yang dibutuhkan? Apakah kalau dibilang sosialisasi ya jelas, saya yakin pasti sudah ada berbagai banyak macam sosialisasi atau seminar bagaimana cara menaikkan kembali tingkat kunjungan atau strategi-strategi. Tapi kan itu juga sepertinya akan mental ketika ada kebijakan baru yang membatasi pengunjung untuk berwisata misal. Penerapan prokes segala macam itu pasti sudah juga diterapkan, tapi kenyataannya yang khususnya yang saya di daerah melihat bahwa penerapan prokes pun akhirnya membuat orang mikir-mikir juga karena mereka takut pandemi itu sendiri, terus belum percayanya orang terhadap lokasi tempat wisata apakah itu aman atau sudah memenuhi prokes segala macam. Nah, ini bagaimana menurut Pak Reza solusinya atau apa yang dibutuhkan pelaku pariwisata ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Dodi. Ini ditujukan kepada Bapak Riza. Apa mau diulang pertanyaannya atau langsung dijawab saja Bapak? Oke, saya kebetulan sudah mencatat, Mbak. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Dodi. Wah, ini diskusinya bisa panjang ini Pak kalau menjawab ini. Kami dan teman-teman di pusat kajian juga diskusinya masalah ini belum selesai sampai hari ini. Gitu. Jadi seperti ini Pak, kalau kita bicara pariwisata, kita bicara pentahelix ya. Pengelolaan pariwisata itu pentahelix. Jadi 5 stakeholder yang nggak bisa lepas. Jadi bukan hanya pemerintah saja, di situ ada akademisi, kemudian di situ ada industri swasta, kemudian di situ ada media sebagai katalisator Pak, yang terakhir adalah destinasi itu atau masyarakat itu sendiri. Jadi pengelolaannya memang nggak bisa dia dari satu sisi saja, tapi harus banyak sisi gitu. Kelima pentahelix ini memang saling berkaitan. Satu nggak jalan itu akan menghambat yang lainnya gitu kira-kira. Jadi memang betul Pak, pengalaman saya sampai hari ini ketika ngobrol dengan diskusi dengan teman-teman juga
pelaku-pelaku wisata memang agak sedikit goyang atau bahkan sudah goyang gitu. Ada beberapa yang sudah menyatakan bendera putih di media gitu ya, banyak. Masalah titik temu sebenarnya ini gini, tadi itu Pak, di slide saya terakhir itu sekarang 5 tahun bahkan 10 tahun terakhir itu adalah zaman uncertainties, suatu hal yang tidak pasti gitu. Ketidakpastian ini ada gitu hari ini gitu. Jadi memang semua orang itu kita harus siap dengan ketidakpastian itu gitu. Jadi masalah strategi yang clear, masalah titik temu memang belum deal sampai sekarang. Tetapi ada beberapa contoh Bapak. Ada beberapa contoh kegiatan-kegiatan yang sepertinya dengan prokes itu justru lebih banyak orang. Contohnya gini. Di program Merdeka Belajar kampus kami itu ada mitra kami, dia UMKM jual makanan siap saji gitu ya, langsung jadi dibeli masyarakat, langsung dimakan gitu. Nah, omsetnya waktu sebelum pandemi itu lumayan, sekitar saya lupa berapa nominalnya, tapi lumayan, katakanlah 10 juta gitu ya penghasilannya. Tetapi dengan ada pandemi di awal 2020 awal menurun terus sampai akhirnya diwajibkan untuk prokes gitu ya. Nah, kemudian mereka juga agak keberatan. Loh, kita ada pembatasan tapi kok nggak tambah turun nanti, pendapatan kami tambah turun, kemudian gimana? Akhirnya kita dampingi, kemudian dia membuat jalan lain, awalnya jualan manual langsung gitu ya, kemudian lewat delivery, kemudian ditempelkan pengumuman yang mensyaratkan pembeli itu harus harus menggunakan masker, kemudian mengantrinya dibuatkan jalur gitu ya, dibuatkan jalur mengantri. Itu pendapatan sampai sekarang itu melebihi yang sebelumnya. Itu salah contoh. Memang tidak bisa kita generalisasi seperti itu Pak, tapi itu salah contoh bahwa ternyata suatu hal yang tidak pasti kalau kita coba jalan lain itu ada solusinya, dan itu solusinya tidak bisa digeneralisasi tapi spesifik per kegiatan gitu. Jadi mohon maaf kalau untuk ditemunya saya nggak bisa jawab nih Pak, karena kelima hal tadi itu ada pemerintah juga di situ, pemerintah daerah bahkan berbeda-beda nih antar beberapa kabupaten kota. Misalnya Jakarta aja sekarang sudah memperbolehkan misalnya jual, tapi di beberapa kota yang lain strict nggak bisa gitu karena masih zonanya merah atau segala macam, atau tingkat vaksinnya masih rendah. Itu kebijakan masing-masing kabupaten kota itu berbeda-beda. Jadi mohon maaf saya nggak bisa memberikan program spesifik untuk itu gitu. Kemudian yang kedua, apa yang dibutuhkan pelaku industri sebenarnya untuk menghadapi new era ini gitu. Tadi itu Pak. Jadi yang dibutuhkan pelaku adalah kreativitas mungkin ya. Nah, kreativitas ini datang dari mana? Bukan dari diri sendiri, tapi pendampingan. Jadi Pentahelix tadi bekerja sama membuat suatu hal yang baru gitu. Dulu kita nggak berpikiran gitu ya. Kita nggak berpikiran bahwa satu hari ini kita bisa mendatangi 2 sampai 3 seminar gitu ya. Oh, ternyata melalui Zoom ini kita bisa gitu. Beberapa negara, beberapa kota kita datengin. Nah, itu salah satu bentuk kreativitas mungkin seperti itu. Desa Ngadas contohnya, beberapa tahun yang lalu sebelum 2018 itu homestay-nya itu masih belum terstandar. Kemudian ada NGO masuk di situ, ada Indekon masuk di situ, kemudian dibuat standarisasi, kemudian sudah PD, kemudian dijualkan lewat Traveloka, kemudian dengan standar harga yang sama. Jadi semua homestay itu sama gitu. Nah, itu dengan melalui digitalisasi seperti itu juga jadi meningkat gitu. Nah, ditambah pandemi ini memang semuanya sedang tiarap Pak. Jadi yang dibutuhkan pelaku tadi itu kreativitas, bentuk lain dari kegiatan wisatanya. Bahkan ada beberapa destinasi, contohnya di Desa Terong ya, di Belitung itu kegiatan wisatanya itu sekarang mereka menjual video Pak, kegiatan bukan menjual video tapi ya mereka mendokumentasikan video, kemudian kegiatan masyarakat di sana, ada tetangga kabupaten sebelah datang,
dipromosikan lewat video, jadi bisa lihat dulu video itu seperti apa nih bentuknya sekarang. Mereka sudah memastikan bahwa kegiatan mereka di sana itu protokol kesehatan berlangsung diterapkan. Jadi memang sekarang sedikit-sedikit, insya Allah ke depan kalau sudah dibolehkan, di mindset kita sebenarnya semua orang hari ini itu sedang menulis Pak, menulis nanti kalau sudah pandemi selesai kita mau kemana, entah menulis harfiah atau secara mengingat nih. Saya juga gitu, wah ini hampir akhir tahun nih, kita mau kemana nih, gitu. Minimal seperti itu. Nah, ingatan-ingatan kita seperti itu dibangun dari mana? Dari informasinya kita dapat dari video, kemudian dari mana. Jadi once itu dibuka, misalnya diperbolehkan, kita bisa langsung memilih, oh destinasi itu deh. Karena waktu itu saya lihat videonya, mereka menerapkan prokes, kemudian mereka senang, gitu, pengalamannya dapat, gitu. Gitu mungkin Pak. Mohon maaf kalau misalnya tidak terjawab semua karena tadi itu keterbatasan stakeholder sebenarnya. Terima kasih Mbak Fitria. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Bapak. Bagaimana untuk sama penanya? Masih ada feedback Bapak Doni? Bapak Dodi? Atau sudah dicukupkan? Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya Bapak. Pak Reza sangat mencerahkan. Oke, sudah ya Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga akhirnya berakhir juga kegiatan webinar kali ini. Nggak kerasa sudah 2 jam yang lalu saya Fitria mendampingin webinar kali ini dan dapat disimpulkan bahwasannya pariwisata di masa pandemi ini sangat melonjak, sangat turun drastis gitu ya Bapak. Dan dengan adanya tadi pemateri pertama di Banyuwangi melakukan inovasi-inovasi yang keren dan juga tidak lupa mematuhi prokes gitu-gitu. Dan dari Bapak pemateri yang kedua Bapak Riza Firmansyah harus balance antara demand dan supply-nya. Bagaimana cara kita menjaga pariwisata dan harus mengingat gimana pariwisata yang ada di Indonesia itu berkembangnya gitu ya Bapak ya. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri 1 Bapak Yanwarto Bramuda dan juga Bapak Riza Firmansyah yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di sesi webinar kali ini. Semoga materi yang disampaikan membawa manfaat bagi kita semua. Dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman, jangan lupa presensi sudah di-share di link grup dan juga di chat box webinar Zoom ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk yang di Genbi Jember, link konfirmasinya berbeda ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu screenshot. Dan terima kasih juga kepada seluruh penyelenggara baik di panitia Bidarwis dan juga yang bersangkutan. Semoga ilmu yang kita dapat ini membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Nah, saya mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada salah kata atau pelicuk ya Bapak, perbuatan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih Bapak Indra sudah membantu dari Situ Bondo, Bapak Riza. Semoga di lain waktu bisa bertemu kembali. Iya, salam sehat Pak Indra. Salam sehat itu. Ya, ponaan. Ternyata ponaannya. Wah, ini satu keluarga berkumpul dalam diskusi webinar yang luar biasa ya Bapak. Keren banget, Pak. Teman-teman boleh live atau masih mau berbincang? Salam Pak, ada Pak Taufan. Wah, ini pejabat ini. Wah, halo Pak Taufan. Wah, pejabat ini. Keren banget di sini ya. Tadi yang tanya Pak Dodi ada wartawan. Banyak banget di sini, ada wartawan tadi, ada pejabat.
Ya, teman-teman diingatkan kembali bagi yang belum presensi, mohon segera melakukan presensi ya. Saya mau Terima izin live kasih. ya. Nggih, Bapak. Terima kasih banyak ya, Tunggu Bapak. rapat selanjutnya. Terima kasih. Nggih, Bapak. Makasih sama-sama. Salam sehat semua. Keren. Salam sehat, Bapak. Terima kasih Pak Iwan sudah bergabung. Pak Taufan. Keren-keren banget ya. Sudah. Nah, ini dari Gen Bisulbar. Ikutan bergabung, Bapak Indra juga. Sudah ya, mohon encet ya, sudah. Saya mohon encet ya teman-teman. Enggak bisa aku. Bukan